K3 alat make up. Apa sih yang dimaksud dengan K3? Nah, Ibu pengen tahu dari kalian. Tapi Ibu cuci tangan dulu ya, ada sebuah masalah. Misalkan kita sudah ada di sebuah salon ya. Nah, di salon tersebut menerima satu orang klien, satu orang yang akan dirias wajahnya. Setelah dirias, ternyata mukanya itu nggak cocok sama makeupnya. Akhirnya mukanya itu merah-merah, alergi, dan juga timbul rasa gatal atau iritasi. Pernah nggak kalian dengar peristiwa kayak gitu? Pernah? Pernah ya, ketika pada saat di salon atau di mana pasti pernah dengar ya, ada kasus di mana seorang berias tapi hasilnya menyebabkan wajahnya iritasi dan merah-merah. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kasus seperti itu. Nah, hari ini Ibu akan terangkan apa yang dimaksud dengan K3 Makeup. Ada yang tahu nggak K3 singkatan dari apa? Keselamatan kesehatan kerja. Satu aja, satu orang. Keselamatan kesehatan kerja. Ya, betul. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kita singkat dengan K3. Kalau K3 di make up, untuk make up, K3 itu artinya adalah usaha kita untuk mengatasi hal-hal yang tidak baik ketika kita menggunakan make up, ya. Prinsip dalam K3 yang kita bisa lakukan di K3 itu ada 6, ya. Pertama, kita mulai dengan pencucian tangan. Jadi kita kalau mau kerja tuh cuci tangan dulu, ya, nggak boleh langsung kita pegang. Jadi kita mulai dengan mencuci tangan. Kemudian yang kedua, alat make up kita ini, ya, sebelum kita pegang klien ini harus bersih, ya. Nggak boleh, misalkan kita habis kerja ini masih ada yang namanya sisa-sisa make up, ya, ada blush on-nya, ada seperti begini, maaf ya, ini tidak dicuci juga, ini juga nggak boleh, ya. Jadi yang kedua, kebersihan alat make up. Yang ketiga, itu kita tidak boleh memakai make up yang kadaluarsa, gitu ya. Yang ketiga, kenapa sih kita nggak boleh pakai ini? Karena ini dapat menimbulkan penyakit kalau kita tidak bersih. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana kita bisa menentukan bahwa alat make up itu bersih atau tidak? Coba, ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, gini, kalau kita mau pakai make up, misalkan kita beli bedak, beli foundation, ya, itu kita cek dulu di belakang sini biasanya ada tulisannya biasanya tanggal kadaluarsa atau tanggal dikeluarkannya make up, ya. Itu kita sebagai perias kita harus tahu. Nah, kayak gini nih, ini kebetulan ada tulisan di sini nih, example 2029 nih, ya. Nah, ini bisa kita pakai. Tapi kalau kita sudah lihat di sininya sudah lewat dari tahun, itu tidak boleh kita pakai lagi, ya. Itu termasuk dalam K3 makeup. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah cara penyimpanan. Untuk cara penyimpanannya alat dan bahan makeup, ini bahan, ya, yang disebut dengan alat adalah kuas, spons. Nah, ini termasuk alat, ya, termasuk bahan, karena ini itu habis terpakai. Jadi yang namanya bahan itu adalah sesuatu yang habis terpakai, ya, seperti lipstik, bedak, ya, itu semuanya yang disebut bahan makeup. Kalau yang tidak termasuk bahan makeup itu seperti kuas, spons, ya, beauty blender, ini semuanya masuk ke dalam alat makeup. Kemudian setelah kita yang ketiga tadi,
Yang keempat adalah bagaimana cara kita menyimpan alat dan bahan makeup. Ya, sebaiknya alat dan bahan makeup kita simpan di tempat yang kering. Ini udah bagus banget ya. Di LKP ini penyimpanannya udah bagus ya. Hanya penataannya ini masih belum rapi. Jadi kalian kalau menata sebaiknya kita tata sesuai dengan proses pengerjaan. Misalnya kita dimulai dengan pembersihan ya. Biasanya kita mulai dengan pembersih dan penyegar kan? Benar nggak? Agak dijawab sih. Benar nggak? Benar ya. Jadi ini kita tatanya dan penyegar. Ada di sebelah kanan. Kemudian habis pembersih penyegar biasanya apa? Pelembab dulu. Jangan langsung ke pembersih sayang. Mana nih pelembabnya? Yang ini ya. Nah, sama ini dulu. Kita pelembab ya. Terus kita juga jangan lupa menggunakan primer atau base makeup. Primer atau base makeup itu fungsinya untuk menahan, mengikat makeup yang akan kita gunakan, ya. Jadi kita tahan, kita ini supaya dia kuat dan makeupnya tidak mudah luntur. Apalagi nanti kalau di ujian, kalau makeup kita nggak tahan, itu begitu dinilai kita kelihatan berantakan makeupnya. Itu makanya kita harus pengerjaannya dimulai dengan urutan. Seperti tadi pembersihan, ya, kemudian memberikan penyegar, pelembab, baru setelah itu apa? Alas bedak atau foundation. Kemudian setelah itu baru bedak, atau kalian udah belajar ini shading? Udah ya, berarti setelah foundation adalah shading. Setelah itu ya, terus ya, terus oke. Nah, setelah bedak padat, kita langsung pindah ke alis, eyeshadow, blush on, baru terakhir lipstick dan lip gloss. Kenapa kita harus tahu urutannya? Apa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Karena memudahkan kita pada saat pengerjaan dan untuk juga efektivitas waktu, ya. Jadi waktunya kita cepat. Kalau misalnya kita udah tata nih, misalnya kan di sini kita tahu nih, oh ya, aku taruh nomor sepertiga sebelah kanan, gitu ya. Dan biasakan kita menyimpan alat make up itu di sebelah kanan. Jadi kita mudah. Misalkan di sini kliennya, jadi kita begini, cepat ya, cepat, tepat, karena waktu ujian juga itu nggak lama-lama ya. Jadi ada waktu khusus, misalnya 30 menit mengerjakan pembersihan, 30 menit mengerjakan tata rias wajah, 30 menit mengerjakan sanggul, itu ada waktunya ya. Jadi nanti kalau kalian ujian, waktu itu penting banget, makanya dimulai dari sekarang, ditata sebelum dipakai, alat makeupnya dibersihkan. Kenapa sih harus dibersihkan kalau puas ini? Karena apa? Bisa saja hasil yang kita butuhkan, misalkan kita maunya merah sama-sama. Ini tata rias pengantin Sunda kan? Ya, muslim. Oh, muslim berkerudung. Iya, Ininya apa? Gaun panjang. gaun panjang. Oh ya, kalau gaun panjang kebetulan tidak ada aturan baku ya. Jadi kita menggunakan warna-warna yang netral boleh, atau warna-warna yang kecoklatan boleh ya. Pokoknya kalau untuk tata rias pengantin barat itu bukan tidak ada aturan, ada tapi tidak baku. Kalau Sunda kan harus hijau, coklat, kuning misalnya gitu kan ya. Terus kalau pengantin Jogja juga sama, coklat ke hijauan, itu udah ada aturannya gitu ya. Jadi itu sudah baku, tidak bisa kita rubah. Nah, kita balik lagi ke K3 alat dan bahan ya. Tadi sudah 4 Ibu kasih tahu. Yang kelima tuh apa? Tidak boleh memakai eyeliner atau maskara bergantian. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena maskara dan eyeliner itu bisa memindahkan penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Jadi tidak boleh ya. Itu yang kelima. Yang keenam,
tidak boleh menggunakan lipstick atau lip gloss bergantian, itu juga tidak boleh ya. Jadi ada 6 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita akan merias. Hal yang pernah kita temui ketika kita merias adalah satu, ketika kita sedang bersama klien, kita tidak boleh dalam keadaan sakit. Nah, itu termasuk dalam K3 juga. Misalnya kita badannya lagi kurang sehat, kurang fit. Nah, sebaiknya kita minta tolong dengan asisten kita, atau kita minta tolong teman kita yang bisa pegang klien kita. Jadi kita tidak boleh kalau dalam keadaan sakit ya. Ada aturan baru karena gini, kita yang sedang sakit biasanya tidak maksimal melakukan pekerjaan, tidak maksimal melakukan tugas gitu ya. Terus untuk berdiri ketika kita, ini juga termasuk dalam K3 ya, berdiri kita sebagai seorang perias. Jadi jangan membungkuk. Kalau kita membungkuk baru satu klien aja, kita akan sakit pinggang, ya kan? Nah, jadi berdirinya kita itu harus sama kakinya, nggak boleh gini, ya. Misalnya kita merias di sebelah sini, ini klien misalnya ya, kliennya di sini, dia duduk. Kamu sini saya, contohin ya. Nah, ini ada di sebelah kanan ya, alat dan bahan makeup ada di sebelah kanan, sudah kita tata ya. Jadi dari pekerjaan misalnya, kita memulai dari sebelah kanan nih, misalkan ininya gini ya. Ini kita tata dulu. Tadi pembersihan, pelembab, penyegar, gitu kan? Kita tata di sini. Jadi ini nggak boleh berantakan kayak gini, nggak boleh, ya. Nanti boleh mulai hari ini, nanti besok diperbaiki lagi, nggak apa-apa. Terus spons-spons juga sebelum bekerja sebaiknya bersih, nggak boleh berceceran gini. Kalau bisa dikasih satu kotak. Walaupun ini memang sudah ada kotaknya ya, tapi mulai besok kalau bisa ada satu kotak khusus. Ya yang bekas ini juga nggak apa-apa, yang penting ini nggak boleh berantakan gini, nggak boleh ya. Nanti ini bisa menyebabkan kotor ke tempat yang lain. Jadinya ini bisa mengurangi kualitas kita ketika dinilai sama klien. Itu pernah nggak dengar gini? Itu loh, makeup artis yang itu jorok. Pernah nggak? Pernah kan ya? Jadi jangan sampai ada penilaian seperti itu. Nah, kita berdiri di sini. Kemudian jangan lupa kita selalu berbicara dengan klien. Ibu hari ini mau perawatan apa? Jadi jangan, deh ibu langsung, nggak boleh. Kita bicara dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ada etikanya ya. Itu termasuk di dalam ilmu etika. Kalau kita berbicara kepada klien. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai K3 alat dan bahan makeup. Ketika kita berdiri tidak boleh ini atau tidak boleh menggunakan sepatu yang terlalu tinggi supaya tidak mengganggu kita juga ya pada saat bekerja. Kemudian kita lihat kanan kiri kabel-kabel tidak boleh mengganggu kaki kita ya. Itu kita anggap biasanya sepele kan. Bodoh amat kabel, tak peduli gitu kan. Tapi bisa saja ya, namanya kita sedang bekerja ya, kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba ada percikan api dari kabel. Nah, itu kita perhatikan dari awal. Itu termasuk dalam K3. Untuk makeup yang bisa kita pakai kan kita cek tadi ya, sudah cek ya di sini masa kadaluarsanya kapan, masa berlakunya sampai kapan. Kemudian kita cek juga warnanya apakah sudah berubah atau belum, itu ya kalau mau ngecek ya seperti itu. Terus bisa juga misalkan gini, kita ini kebetulan yang di sini ini sensitif, jadi kita bisa coba di sini ya. Sebelum kita memakai alat dan bahan makeup, kita bisa tes di tangan kita sini. Kalau kira-kira di sini aja dia udah merasa panas, jangan kita pakai ya. Itu salah satu tes untuk supaya kita nggak ragu memakai produk itu, gitu ya. Terus setelah kita memakai semua alat-alat makeup,
nanti setelah kita pakai kita kembali merapikan seperti tadi lagi. Itu nggak boleh. Jadi kita tata kembali sesuai urutan yang tadi kita sudah tata di awal. Gitu. Supaya apa? Besok ketika kita ada klien lagi, kita nggak gelagapan untuk membereskan ini lagi. Jadi habis pakai bersihkan, habis pakai bersihkan. Makanya di tas makeup itu harus ada yang namanya tisu, ya. Ada dua, tisu makeup sama tisu basah. Yang kita pakai tisu basah kalau untuk bersihkan. Kalau untuk ini, kuas yang ini udah ada cairannya sendiri. Maaf, Ibu. Salah. Taruhan ini taruh sini aja ya. Iya, ya, makasih. Makasih banyak. Ya. Silakan diminum ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Maaf, mengganggu. Ya. Nah, lanjut ya. Setelah kita tadi mengetahui bahwa eyeliner dan maskara tidak boleh dipakai untuk berbarengan, sekarang lipstick juga nggak boleh kita pakai bareng. Nah itu sekarang kalian sendiri bagaimana menurut kalian sendiri? Masih berani nggak pakai lipstick misalnya pinjam sama teman? Masih berani nggak? Nggak berani ya? Nah, harus ya perias ya. Pakai alat tadi bisa, Bu. Pakai aplikator. Boleh. Nah justru itu pengambilan bahan makeup sebaiknya itu kita pakai aplikator. Namanya sendok spatula. Jadi kita mau ambil, misalkan mau ambil foundation, ditaruh di wadah dulu. Ada kan tuh wadah yang untuk mencampur ya, mencampur foundation. Nanti kita taruh di situ dulu, baru kita ambil sedikit pakai sendok. Jadi semua pekerjaan itu sebaiknya bisa menggunakan tangan. Karena kan kita udah punya kuas. Ini kalian udah tahu belum fungsinya kuas-kuas ini? Udah tahu ya pasti ya, karena di awal kita udah belajar pengenalan alat dan bahan makeup pastinya ya. Ya kan, nggak ada kan? Nah, kalau hari ini ibu mengajarkannya mengenai cara membersihkannya, cara menatanya, ya bukan untuk pengenalan, karena pengenalan kita biasa di awal. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kita nanti bahas kasus ya. Misalkan gini, pernah tuh Bu, saya ketemu klien yang begitu saya makeup dia bengkak gitu. Misalkan gitu, ayo siapa yang mau cerita boleh. Gantian sama ibu ngomongnya, ayo. Jadi mau cerita nggak? Ayo nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Mau cerita? Maksudnya ada pengalaman nggak? Pernah nggak ada pengalaman? Siapa ayo? Pernah nggak ada pengalaman mengenai K3 ya? Apa tuh? Misalnya kalian pernah waktu di syukur alis misalkan itu terus suka gitu. Itu pakai apa gitu? Atau ibu yang tanya gitu? Ayo cerita aja, ayo siapa berani cerita? Siapa saya? Jangan takut. Ayo. Nah, ayo. Nanti bertanya kalau nggak. Nah, sekarang kamu tahu nggak kalau misalkan kita bersihin brush itu pakai apa? Brush itu pos apa? Pakai tisu basah, nggak dicuci. Harus dicuci ya. Jadi kalau brush itu kita cuci dengan air hangat, ya air hangat dan sabun bisa boleh sunlight karena lembut ya. Jadi pakai sunlight, dikasih air hangat, kuasnya dimasukin situ di apa? Agak di. Nah, jadi misalkan gini, misalkan ini tempat wadah ya. Nanti kuasnya dimasukin gini. Dimasukin ke dalam larutan air hangat dan sunlight. Itu untuk membersihkan kuas. Kemudian setelah kita ini udah bersih, dikeringkan pelan-pelan. Ini harus dikeringkan, nggak boleh dalam keadaan lembab. Karena kalau lembab terus kita pakai, itu ada bakteri dan jamur di dalam situ yang kita nggak tahu, bisa mengakibatkan iritasi dan jerawat, luka juga bisa kan. Kalau misalkan ini masih basah terus keras kan bisa luka juga kan. Ini muka kita kena kulit kita yang tipis kena kuas yang keras itu
Nah, seperti itu. Terus kalau kita pakai misalkan make up yang udah kadaluarsa tadi, itu juga sama, bisa menimbulkan jerawat-jerawat. Kemudian jerawat-jerawat itu kemasukan bakteri, bisa jadi yang sekarang itu namanya tumor, kanker. Ada pernah. Jadi orang itu dia mencabut jerawatnya menggunakan pinset, kemudian pinsetnya itu kurang bersih ya, kurang steril, tidak steril, akhirnya jadi tumor di wajahnya dan dia harus dioperasi berkali-kali di rumah sakit. Itu kan ngeri sekali ya. Makanya kita harus belajar K3 itu fungsinya itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa alat yang kotor, alat yang kurang bersih itu bisa menyebabkan hal-hal yang buruk ya terhadap hasil riasan. Tadi satu, jika kuasnya kotor menyebabkan wajah bisa terkena iritasi dan gatal tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai bahan makeup yang sudah terkena ya kadaluarsa, itu juga bisa menyebabkan seperti tadi iritasi dan gatal. Terus kalau kita nanti memakai tidak benar, misalnya kita beras ini untuk, kita udah tahu ya kalau beras ini untuk bikin blush on kan ya, beras miring kan ini untuk blush on ya, tapi kita salah pakai. Ini kita pakai untuk misalkan untuk eyeshadow gitu, untuk mengulas eyeshadow, itu salah, nggak boleh. Karena apa? Berarti kita memakai ini tidak sesuai dengan fungsinya ya. Nah itu juga nggak boleh. Pakailah kuas-kuas ini sesuai dengan fungsinya. Kuas eyeshadow yang mana? Nah ini kuas eyeshadow. Nah ini kita pakai untuk eyeshadow. Jangan lagi kita pakai untuk lipstick, nggak boleh, hasilnya beda gitu ya. Jadi gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya ya. Mungkin hari ini kita sampai di sini. Nanti ada angket yang Ibu kasih untuk kalian isi, kemudian kalian kirim di WhatsApp group ya. Nanti Ibu kumpulkan mungkin sekitar 2 hari ya. Nanti sama Mbak berarti ya Mbak ya. Iya, Bantu saya kirim banyak. Kita semua mengisi anketnya ya kalau bisa ya. Gitu aja. Mungkin hari ini ada yang mau bertanya, boleh? Masalah ujian? Nggak ada yang mau tanya nih? Boleh saya? minum gimana ya? Oh iya, misalkan di hidung nih biasanya suka ada namanya itu apa ya? Minyak. Minyak ya. Hidung berminyak. Nah, ketika kita merias sih udah rapi nih, tiba-tiba untuk berminyak ya. Nah itu biasanya itu kesalahan pada saat kita pembersihan dan kesalahan di produk. Misalkan kalau berminyak itu kan artinya dia memiliki jenis kulit yang berminyak. Jangan kita pakaikan yang normal, berarti ada kekhususan kan. Kita pakaikan yang normal. Misalkan dari pembersihannya kita pakai yang khusus berminyak supaya minyaknya itu terangkat. Terus kita juga bisa pakai bedak yang khusus untuk kulit berminyak. Misalkan bedaknya itu yang mengandung yang ininya lebih matte. Nah itu bisa kita pakai. Terus atau juga bisa pada saat kita pemakaian foundation, kita pakai foundation, maaf saya menyebutkan produk ya, pakai laturip dulu. Itu biasanya kalau laturip itu bisa mengatasi. Laturipnya yang bening ya Bu ya? Yang apa? Yang Yang bukan sih? yellow orange, yang kotak, Iya. yang trim. Iya. Nah itu kita kasih dulu di daerah hidung, ya. Kita kasih di daerah hidung, baru kita pakai foundation yang akan kita pakai setelahnya. Jadi itu dia biasanya lebih mengikat karena dia matte banget kan. Kalau si Pro itu dia matte banget. Boleh ada yang mau tanya lagi? Bisa, udah ini cukup.
alat itu apa alat tulis dulu ya? Kenapa? Tadi pakai alat itu apa alat tulis? Triko dulu. Kan biasa kita pembersihan. Urutannya harus sesuai proses. Iya. Setelah sesuai proses, baru kita memakaikan triko dulu, baru pembersihan yang lain yang sudah biasa kan kita mixing boleh atau bertahap juga boleh gitu kan ya. Jadi pemakaian conditioner itu kalau untuk pengantin harus 2 ya, minimal 2 loh ya minimal, karena pengantin itu kan harus lebih tertutup ya, lebih tertutup, lebih tebal ya kan. Nanti kayak kita mau ujian praktek nanti, nah itu kita harus pakai double condition ya, karena kan kalau pengantin kalau tipis-tipis itu nanti hasilnya kurang bagus gitu. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tebal gitu bu biasanya kan ngakar ke Smileline tuh. Iya. Itu gimana atasinya ya? Kalau Smile itu kalau Indonesia itu kan panas ya, pasti ada kejadian Smileline. Nah supaya mengatasi Smileline, biasanya kalau ibu punya ini namanya ada labosin, apa ya disebut aja. Ada labo itu seperti pelembab, tapi dia lebih krim, jadi tidak cair gitu ya. Kalau dari Indonesia ada dari Latulit juga. Ini nggak promosi Latulit ya, Bukan moistnya bukan yang seperti kalau di Lebih Indonesia gel. itu kan terlalu lebih ini ya, terlalu lebih cair. Nah, kita bisa pilih yang lebih gel, lebih krem itu boleh. Dari luar dari apa aja bisa ada. Tapi kalau di pemula di kelas kita ini nggak apa-apa. Kita pakai yang biasa dulu sesuai aturan aja. Nanti setelah kita ke klien baru kita pakai teknik yang seperti tadi. Karena kan kalau di pemula kita itu yang penting nanti tampilannya sesuai dengan urutan. Urutan itu menjadi penilaian ya. Jadi urutan awal pembersihan itu nomor satunya deh kalau kita ujian ya. Pembersihan, kemudian urutan make upnya, jangan kita langsung buru-buru bikin alis dulu, jangan ya. Yang pokoknya dulu tadi itu pembersihan, pemakaian lembab, foundation, bedak, tabur, bedak padat ya kan. Itu dulu ya yang nomor satu ya. Bisa diakhiri hari ini, mungkin hanya sampai di sini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Ya itu aja, kita ketemu lagi besok. Doakan buat kalian semua yang ada di sini, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kemudian kedepannya sukses ya, mengikuti ujian dengan nilai yang bagus. Dari itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini nanti ditata ya. Jadi berkali-kali di rumah sakit. Itu kan ngeri sekali ya. Makanya kita harus belajar K3 itu fungsinya itu. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa alat yang kotor, alat yang kurang bersih itu bisa menyebabkan hal-hal yang buruk ya terhadap hasil riasan. Tadi satu, jika kuasnya kotor menyebabkan wajah bisa terkena iritasi dan gatal tadi ya. Kemudian kalau misalkan kita pakai bahan makeup yang udah terkena udah kadaluarsa, itu juga bisa